Halo Gemini, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ya. Tadi di pre-shuffle kamu aku melihat ada energi konflik, ada sebuah akhir, dan ada tema perbedaan kedewasaan. Itu energi pre-shuffle kamu, tapi coba kita lihat lebih jauh ya. Oke. Energi di dasar deck untuk bulan Oktober adalah Six of Cups. Ini adalah pertama berbicara tentang inner child, lalu ini berbicara juga tentang orang-orang dari masa lalu yang mungkin mau datang. Lalu yang ketiga ini bisa berbicara tentang semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Apa itu yang mau dikasih? Kita lihat lebih lanjut ya. Di sini, opportunity kamu adalah the world. The world ini adalah sebuah fase atau siklus yang berakhir, di mana kamu sudah melewati banyak hal, di mana kamu sudah melewati mungkin tantangan-tantangan kehidupan. The world ini adalah gabungan 4 elemen ya, jadi perjalanan panjang, di mana kamu sudah ngerasain pentacle, swords, cups, wands, kamu udah lewatin itu semua. Dan dengan the world ada abundance, ada blessing yang mau datang di hidup kamu. Kayak tadi energi yang ada di dasar deck Six of Cups, kayak semesta mau ngasih sesuatu buat kamu. Tapi yang menjadi tantangan kamu adalah gini, ini adalah Four of Pentacles, berbicara tentang kamu kayak apa ya, kayak protektif, atau kamu memilih memberikan waktu kamu, hati kamu, atau tenaga kamu kepada orang-orang yang kamu rasa kayak kamu pilih-pilih gitu, siapa yang pantas untuk aku kasih fokus aku, tenaga aku, waktu aku, siapa yang enggak. Apakah karena ada konflik tadi ya, atau mungkin orang-orang yang tadinya kamu pikir gitu pantas untuk mendapatkan prioritas dari kamu, ternyata enggak. Kayak ada suatu perubahan di situ di mana kamu memilih nih, ternyata ketika aku memberikan semuanya nih untuk orang ini, untuk situasi ini, tapi aku nggak mendapatkan hal yang sama, jadi kedepannya aku nggak akan melakukan hal itu lagi. Oke, overall energi kamu ada Seven of Pentacles, ada Ace of Pentacles, ada Ace of Wands. Dengan the world, dengan dua Ace di sini ya, kayak ada sebuah hal baru di hidup kamu yang muncul, atau mungkin beberapa ya. Maksudnya dalam beberapa aspek kehidupan gitu. Karena the world ini kartu terakhir di Major Arcana dan akan mulai lagi dengan the Fool. Dan S itu merepresentasikan sebuah awal yang baru. Ace of Pentacles itu sesuatu apa ya, suatu awal yang baru di dunia fisik kamu, bisa dalam materi, bisa bentuk orang-orang, bisa apa aja ya, selama itu berada di dunia fisik kita. Ace of Wands ini berhubungan dengan kreativitas, berhubungan dengan aksi, berhubungan dengan pekerjaan. Jadi aku melihat dengan pekerjaan ada sesuatu yang baru, pekerjaan, bisnis, mungkin hobi kamu jadi pintu finansial yang baru. Tapi di sini kamu nggak lihat itu, kamu fokusnya pada apa yang kamu kerjakan. Kamu berpikir, kapan aku menuai hasil ini, kapan ini akan menghasilkan atau berbuah, kapan ada progres. Tapi karena kamu fokusnya ke situ gitu, kamu melewatkan dua hal ini, dua S ini dan the world. Padahal semesta mau ngasih sesuatu yang baru, atau mungkin membukakan pintu-pintu yang baru buat kamu, terutama dalam aspek pekerjaan atau finansial ya. Lalu gini, tadi kenapa aku bilang ada sesuatu di mana kamu memberikan tenaga kamu, fokus kamu, waktu kamu kepada orang-orang tertentu, tapi kamu tidak mendapatkan hal yang sama. Karena di sini aku melihat, di sini ada Six of Pentacles ya. Jadi disitulah aku melihat mungkin itu akar dari konfliknya gitu. Aku ada loh buat kamu, tapi kenapa ketika aku butuh kamu nggak ada buat aku? Bisa ini pada pasangan kamu, bisa ini pada teman-teman kamu, atau apapun ya. Ambil yang resonate dengan kalian. Di situ kalian mulai melihat situasi ini, kayak kalian mulai menimbang dengan Judgment dan Page of Swords di sini. Aku melihat ada yang sedang berpikir, menimbang, kayak apa yang harus dilakukan dengan situasi ini. Dan aku melihat kayak kalian perlahan itu mulai menarik diri, atau kalian gak segitunya lagi pada orang-orang ini ya. Kayak aku gak akan terlalu lagi ngasih tenaga aku, waktu aku, atau apapun itu kepada situasi ini, pada orang-orang ini, karena aku gak mendapatkan sesuai dengan apa yang aku mau. Lalu advice dari
dari semesta buat kamu adalah Eight of Pentacles, ada Knight of Swords, ada The Lovers. Jika kamu bertanya tentang situasi hubungan romantis kamu, aku melihat ada awal yang baru. Karena Ace of Pentacles ini, yang aku bilang, ada sesuatu di dunia fisik kamu. Kalau pasangan itu kan ada di dunia fisik kita ya, bukan di alam gaib gitu. Dan dengan Ace of Pentacles itu mungkin dia perlahan, mungkin datangnya itu gak secepat yang kita mau. Tapi Pentacles itu, walaupun dia perlahan, dia itu paling stabil, paling reliable, dan bisa diuji waktu ya. Karena progresnya pelan, kita punya banyak waktu untuk membangun, atau kita punya banyak waktu untuk menguji kualitasnya, atau melihat orang ini ya yang mau datang di hidup kamu. Lalu Eight of Pentacles ini juga berbicara tentang skill, mastery, tentang progresi finansial yang baik ya pertama. Karena di sini ada 6, 7, 8, 6, 7 sama 8 of Pentacles. Dari 4 of Pentacles ya di sini kayak lompatnya lumayan jauh ke 8 of Pentacles. Kalau misalnya berbicara aspek finansial di sini ada kayak melejit gitu, tiba-tiba melejit kayak roket gitu ya. Aspek finansial kamu. Lalu dengan kamu yang berskill atau kompeten dalam bidang tertentu, kayak orang melihat itu dari diri kamu dan itu membuka, misalnya kamu mau apply pekerjaan baru atau pindah kerja gitu. Orang-orang itu atau calon-calon rekruter kamu itu akan melihat bahwa kamu adalah kandidat yang potensial, yang bisa mengisi posisi yang mau kamu tuju itu. Dan ini The Lovers. Selain berbicara tentang hubungan romantis, bisa juga berbicara tentang union antara kamu dan realita yang mau kamu tuju. Dan yang kedua, bisa juga berbicara tentang pilihan, tapi pilihannya itu dari hati. Yang tadi aku bilang, kamu mulai memilih diri kamu ketika kamu memprioritaskan orang lain atau situasi di luar diri kamu gak mendapatkan hal yang serupa, kamu mulai memilih diri kamu terlebih dahulu, memfokuskan diri kamu terlebih dahulu, karena kamu mulai belajar gitu bahwa kamu gak bisa memberi dari gelas yang kosong. Kan ibaratnya kalau kita mau ngasih air ke orang lain, kan wadah kita harus diisi dulu. Eight of Pentacles juga berbicara seperti itu ya, membangun diri kita dulu, kayak menyayangi diri kita dulu, baru kita bisa membagi kasih sayang itu dengan orang lain, atau bisa membagi apa yang kita punya dengan orang lain. Kita lihat lebih lanjut. Ini tadi belum aku shuffle. Oke, ini adalah Tower. Tower di deck ini artinya berbeda ya. Tower di sini berbicara tentang merenung, mengevaluasi. Dan aku melihat itu dengan energi Judgment dan Page of Swords. Kamu mulai mengevaluasi situasi ini, orang-orang ini. Di situ kamu mulai berpikir untuk melakukan apa selanjutnya. Karena apa? Ini adalah orang yang menjaga apa yang dia punya gitu. Misalnya, aku udah ngasih waktu aku, tenaga aku, fokus aku, tapi aku nggak mendapatkan hal yang serupa. Ya udah, aku mulai simpen tenaga aku, fokus aku, waktu aku, atau aku kurangin ya untuk orang-orang ini atau situasi ini. Lihat, ini adalah kartu blessing yang luar biasa, abundant, berkat yang luar biasa, bahkan kamu mungkin gak bisa pikir sebelumnya di deck ini ya. Jadi kalau tadi aku udah bilang sebelumnya, kalau berbicara aspek finansial, aku melihat ada sesuatu yang melejit. Lalu bisa juga berupa orang-orang yang baru ya, bisa itu circle pertemanan yang baru, bisa juga calon pasangan kamu atau seseorang yang akan mengisi kehidupan romantis kamu. Lalu yang ini berbicara tentang kabar ya, atau komunikasi. Dan aku melihat kayak ketika kamu, misalnya kamu nih ya yang mau pindah pekerjaan atau cari pekerjaan yang baru, aku melihat kamu akan mendengar kabar dari perusahaan yang kamu tuju. Atau ini bisa juga karena tadi di sini ada Six of Cups ya, mungkin ada orang-orang tertentu yang mau berkomunikasi sama kamu yang sudah merasakan efeknya ketika kamu mulai mundur teratur atau mulai menghilang dari hidup mereka. Ya, mereka baru merasakan kehilangan ketika kamu udah nggak ada, ketika kamu udah memilih untuk memprioritaskan diri kamu terlebih dahulu. Memang begitu seharusnya.
Kayak ada quote yang bilang, kalau mereka nggak bisa menghargai keberadaan kamu, mereka akan belajar ketika kamu udah nggak ada lagi di situ. Oke, segini aja dulu readingnya buat kamu di bulan ini. Semoga bermanfaat dan siap-siap menyambut banyak hal menyenangkan yang akan hadir di bulan Oktober ini buat kamu. Bye.